Pembangunan sebuah kota memiliki kecenderungan meminimalkan ruang terbuka hijau. Area yang seharusnya ditumbuhi pepohonan beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan, perindustrian hingga permukiman. Secara ekonomi perkotaan memang meningkat, tetapi secara ekologis tentu saja berkurang. Dampaknya ini akan mengganggu sistem ekologi lingkungan perkotaan itu sendiri. Kampung Haji Iskat Dalam di kawasan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat bertahun-tahun mengalami masalah kekurangan air. Kondisi ini sudah terjadi sejak 1993. Salah satu warga, Dadang Setiadi, membandingkan betapa berbedanya kondisi pasokan air di rumahnya saat ini dengan 40 tahun lalu. Kalau dulu mah lain lagi, pas waktu masih keluarga. Masih ada bapak gitu, ibu masih ada mah di sini mah air mah cukup Pak, cukup berlimpah, cukup. Tidak pernah kekurangan karena di sini kan dulunya kebun Pak, kebun, belum banyak warga, terus pohon-pohon masih banyak. Kondisi paling parah terjadi pada 2022. Ketika itu warga di sini harus merasakan sulitnya hidup di daerah yang mengalami kekeringan. Dadang dan warga lainnya mengantre untuk mendapat air bersih. Setahun kemudian Dadang memutuskan menggali sumur miliknya lebih dalam untuk mendapat air. Oke, nah ini adalah salah satu sumber air yang dimiliki oleh Pak Dadang dan juga keluarga di sini ya Pak ya. Jadi memang kedalamannya ini awalnya hanya sekitar 7 meter, tapi pada 7-8 meter pada 2023 sempat tidak ada air sama sekali. Jadi keluarga memutuskan untuk mengebor lebih dalam, kurang lebih 1-2 meter. Jadi total kurang lebih ada 9-10 meter begitu. Ada airnya, tapi tidak terlalu banyak seperti dulu ya Pak ya. Akhirnya, penggalian sumur menjadi pilihan untuk mendapatkan air. Menggali sumur tampaknya merupakan solusi bagi warga. Namun, perlu diingat, pengambilan air tanah secara besar-besaran juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti meningkatkan risiko banjir, juga penurunan permukaan air tanah. Masalah lain yang dihadapi Kota Bandung adalah kenaikan suhu udara. Ini terjadi karena gas CO2 atau karbon dioksida tidak terserap sempurna oleh pepohonan yang jumlahnya terbatas. Perubahan suhu di ibu kota Jawa Barat ini sudah dirasakan masyarakat Kota Bandung dalam beberapa waktu belakangan. Perubahannya sangat signifikan sekali, itu jangankan dari dulu, 3 tahun ke belakang juga cuaca nggak terlalu panas begini. Masih adem lah, ini mah kayak diam di pantai, bukan kayak di Kota Bandung. Bandung tuh sekarang tuh kayak agak panas ya, nggak kayak dulu. Dulu tuh sejuk banget, kayak suhunya tuh 18, 19. Kalau sekarang tuh kayak 30, 20. 30, 31. Oh, 30, 31. Terus polisi gimana? Polisi sekarang kayak Jakarta gitu sih. BMKG Bandung mencatat pada 1970-an suhu Kota Bandung rata-rata 22,6 derajat Celcius. Saat itu ruang terbuka hijau di Kota Bandung mencapai 35%. Pada 2020 suhu rata-rata Kota Bandung sudah mencapai 25,69 derajat Celcius. Luas RTH pada saat itu telah menyusut menjadi 12,25%. Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, membenarkan berkurangnya sumber mata air dan kenaikan suhu merupakan dampak minimnya ruang terbuka hijau. RTH adalah kawasan yang ditumbuhi tanaman, pohon, atau vegetasi lain. Bisa berupa taman, jalur hijau, atau sempadan jalan. RTH yang minim akan membuat infiltrasi atau proses air yang masuk dalam tanah tidak maksimal. Daya infiltrasinya berkurang, runoff-nya bertambah. Nah, sehingga dari situ cadangan air tanahnya sudah dieksploitasi jadi berkurang, ditambah infiltrasinya juga kurang ya. Jadilah ada masalah kekeringan, kekurangan air bersih di Kota Bandung ya, dan itu nyata ya. Faktanya,
RTH di Kota Bandung memang masih rendah. Memiliki luas 16.729 hektare per 2024, Kota Bandung hanya memiliki RTH sebesar 12,49%. Angka ini jauh dari syarat minimal 30%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pemkot Bandung tidak menampik rendahnya RTH di Kota Bandung ini terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari terbatasnya lahan, terjadinya alih fungsi lahan, serta pertumbuhan jumlah penduduk. Menambah jumlah ruang terbuka hijau ini memang rada sulit gitu ya, apalagi kan pembangunan ditambah dengan pertambahan jumlah penduduk gitu ya, yang memang kita butuh juga fasilitas-fasilitas untuk infrastruktur masyarakat di Kota Bandung ini gitu. Cuma memang kita sedang memaksimalkan lah ya, supaya RTH yang ada ini minimal itu ya tidak berubah fungsi, atau memang tetap lahan tersebut tuh tetap menjadi ruang terbuka hijau. Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat mempertanyakan komitmen Pemkot Bandung dalam menambah RTH. Karena menurut Walhi, penebangan pohon-pohon masih terjadi. Aktivitas ini justru membuat RTH menyusut dan kontradiktif dengan upaya Pemkot Bandung dalam mendorong peningkatan jumlah RTH. Pemerintah Kota Bandung itu belum melegitimasi kepentingan ekologi secara serius, gitu ya. Jadi bisa saja, gitu ya, mengedepankan estetika tapi mengesampingkan lingkungan, bisa mengartikulasikan seperti itu. Walhi menyimpulkan, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam memperluas dan merawat RTH. Padahal RTH memiliki manfaat besar bagi warga. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.